Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Mas Sofwan. Mas Sofwan, dengan adanya serangan dilancarkan Israel ke Hamas di Doha, Qatar ini, bagaimana keberlanjutan dari pembahasan solusi dua negara atau two-state solution? Tentu saja salah satu tujuan Israel untuk melakukan serangan ini, selain untuk membunuh pimpinan Hamas, adalah untuk derail atau menghambat atau menggagalkan proses damai gitu ya. Kita lihat bahwa ini konon para pimpinan ini kan juga berkumpul sebenarnya untuk membahas tawaran damai yang terakhir gitu ya, kesepakatan yang terakhir yang sebenarnya didorong juga oleh Amerika Serikat kan ya, yang kemudian disodorkan kepada para mediator lalu dibahas oleh Hamas. Nah, jadi saya kira yang kemudian dilakukan oleh Israel ini selain untuk menghabisi para pimpinan Hamas adalah untuk menggagalkan proses perdamaian tersebut gitu ya. Dan kita lihat bahwa Qatar tentu saja kemudian melihat bahwa risiko dan biaya untuk menjadi mediator, dan kita selama ini paham bahwa Qatar adalah salah satu mediator yang paling efektif di dalam menjembatani Hamas dengan kekuatan-kekuatan lain ya, termasuk Amerika Serikat, karena Hamas kan nggak bisa ngomong langsung kan. Amerika Serikat misalnya juga tidak mengakui Hamas sebagai pemerintah yang sah. Jadi dulu Amerika Serikat, terutama dulu zamannya Obama ya, itu kan kemudian yang meminta Qatar untuk menjadi host dari Hamas supaya masih bisa diajak komunikasi, masih bisa kemudian dijangkau kalau ada proses yang perlu kemudian dinegosiasikan. Nah, jadi dengan melakukan pemboman atau upaya pembunuhan di Qatar, Israel kemudian terutama Netanyahu tentu saja berharap bahwa proses perundingannya akan berakhir atau minimal kemudian mengeluarkan Qatar dari proses ini. Qatar ini adalah salah satu aktor yang mungkin agak unik karena dia aktivitas diplomatiknya agak fleksibel. Dia host basis militer Amerika Serikat yang terbesar, tapi dia juga host dari berbagai gerakan-gerakan yang dipandang sebagai ancaman misalnya bagi rezim-rezim di Teluk dan termasuk rezim yang pro Amerika Serikat. Dia juga dekat dengan Iran dan seterusnya gitu. Jadi dia selama ini jadi hub untuk ngomong banyak orang, dan dia tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Israel atau oleh Amerika Serikat. Karena itu kemudian dia memainkan peran yang vital di dalam negosiasi antara Hamas dengan Israel dalam hal ini. Kalau Qatar keluar, maka yang tersisa sebagai mediator kan tinggal Mesir, yang punya kecenderungan mungkin lebih dekat dengan Israel kan. Mereka sama-sama misalnya memiliki sentimen negatif terhadap gerakan seperti Hamas gitu. Berbeda dengan Qatar yang memberikan ruang yang lebih luas gitu. Jadi saya kira salah satu tujuan utamanya memang kemudian menghentikan proses perundingan ini atau setidaknya mengeluarkan Qatar dari proses perundingan ini. Oke, itu tujuannya ya, Mas Faisal. Ya, karena Netanyahu ingin konflik ini berlanjut, ingin perang ini berlanjut, dan kalau bisa dia mengusir dan menyukseskan ethnic cleansing terhadap orang-orang Palestina di Gaza. Oke, Mas Faisal, kalau Hamas ini melihat perundingan dengan Israel sebetulnya seperti apa? Kalau terakhir itu kan posisi Hamas tetap sama. Mereka tidak mau melucuti senjata, mereka juga tidak mau diusir keluar dari Gaza, walaupun mereka setuju ada pemerintahan netral atau teknokrat. Mereka setuju keluar, tapi mereka tidak mau, karena kan kalau misalkan Hamas dilucuti, siapa lagi yang akan melawan Israel? Kan itu untuk menjaga martabat, harkat dan martabat dari bangsa Palestina itu sendiri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan adalah sampai sekarang kan belum keluar pernyataan dari Hamas. Apakah mereka akan terus melanjutkan negosiasi setelah serangan kemarin atau tidak? Ini sampai sekarang belum. Kan yang baru keluar adalah bahwa pimpinan mereka selamat, walaupun belum ada fotonya ya. Yang ada kan foto 5 korban tewas itu sendiri, termasuk putranya Khalil Al-Hayya. Nah, ini kita yang harus menunggu bagaimana sikap Hamas itu sendiri. Saya udah menghubungi beberapa, Tahir Nunu, terus Musa Abu Marzuk, saya udah WA, telepon cuma belum diangkat. Terus beberapa kepala perwakilan juga saya sudah telepon tapi belum ada jawaban. Saya pengen tanya bagaimana sikap Hamas selanjutnya setelah serangan itu. Ini yang penting. Karena kan serangan ini kan menimbulkan, yaitu tadi, Hamas jadi merasa
was-was berada di Qatar, walaupun istilahnya di situ Qatar adalah sekutunya Amerika, artinya dapat jaminan keamanan, ternyata mereka juga tidak aman di negara yang dapat jaminan keamanan dari Amerika Serikat itu sendiri. Jadi kuncinya adalah di Hamas ini sendiri sikapnya. Walaupun Perdana Menteri Qatar sudah menyatakan walaupun ada serangan ini kita tetap itikat baik untuk terus menjadi mediator, tapi kuncinya tetap di Hamas. Apakah Hamas akan melanjutkan? Nah, saya kira serangan itu sendiri adalah menunjukkan bahwa sebenarnya Netanyahu sudah frustasi dengan keteguhan Hamas untuk mempertahankan posisi tawarnya. Kan mereka tidak mau disuruh lucuti senjata, walaupun dalam deklarasi New York kan sudah disuruh menyerah dan melucuti senjata. Tapi kan Hamas tidak mau menerima itu. Oke. Yang juga dinanti adalah bagaimana kemudian negara-negara ini memberikan respon ya, apalagi dengan adanya serangan Israel ke Qatar ini, apakah juga akan semakin membulatkan negara-negara lain untuk memberikan dukungan kepada Palestina? Saya kira ya, ini kembali kemudian memperkuat bukti bahwa Israel memang tidak memiliki penghormatan sedikit pun pada hukum internasional. Dan ini menambah alasan, menambah dorongan bagi negara-negara yang mengklaim bahwa dunia itu harus dikelola berdasarkan rules-based international order gitu ya, untuk kemudian melakukan tindakan yang lebih nyata kepada Israel. Jadi pertama dia akan memperkuat tekanan untuk isolasi diplomatik di level internasional, termasuk dari Amerika Serikat sendiri. Kan Donald Trump sendiri nge-tweet kan dia bahwa dia tidak terlalu senang dengan apa yang dilakukan oleh Israel ini gitu. Jadi sebenarnya ya tentu kita tidak tahu apakah Trump kemudian benar-benar akan melakukan janji dia untuk memaksa Israel tidak mengulangi ini. Tapi setidaknya ini kemudian memberikan masyarakat internasional bukti lain bahwa Israel memang tidak bisa dipegang ucapannya dan dia adalah entitas yang tidak menghormati hukum internasional. Nah, ini tentu saja menambah insentif, menambah dorongan, menambah tekanan bagi para pimpinan nasional berbagai negara untuk kemudian tidak membiarkan apa yang dilakukan oleh Israel, terutama genosida ini. Kemudian yang kedua, dia memperkuat dan meninggikan harga, meninggikan cost bagi negara-negara Arab atau negara-negara yang ada di sekeliling Timur Tengah tadi untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Jadi sebenarnya ini malah membuat Israel semakin menjauh dari tujuannya, termasuk kemudian misalnya dia akan menyasar normalisasi dengan beberapa negara Arab utama, termasuk dengan negara berpenduduk Muslim yang besar seperti dengan Indonesia. Tapi dengan tindakan-tindakannya ini kan tentu justru akan membuat itu menjadi lebih sulit. Jadi saya kira ini juga terjadi tidak terpisah dari kejahatan yang terjadi di Gaza yang masih berlangsung. Ini hari ini saja 50-an orang lebih itu terbunuh sejak pagi tadi oleh Israel. Dan di tepi barat kita masih menyaksikan bahwa Israel juga sedang menggencarkan ethnic cleansing sekarang. Jadi nursery atau tempat penitipan anak kecil saja dibakar, ya, rumah-rumah dihancurkan. Sekarang tepi barat ini mulai diperlakukan seperti Gaza juga. Tapi sekali lagi ini menurut saya justru menunjukkan bahwa Israel, ya, para elit Israel ini melihat bahwa exit strategi di Gaza ini tidak terlalu jelas gitu, sehingga mereka kemudian memperluas konfliknya. Mereka mencoba sekalian mendapatkan kemenangan yang besar. Kenapa? Karena sampai sekarang di Gaza pun mereka tidak memiliki kontrol operasional penuh. Sampai kemarin masih ada serdadu IDF yang terbunuh. Ya, gitu, kita tangkap poinnya. Baik, saya mau ke Mas Faisal kalau begitu. Mas Faisal, sejauh sepengetahuan Anda, apakah sudah ada gerakan begitu dari proksi-proksi yang bersinggungan dengan Hamas seperti Hizbullah di Lebanon ataupun Houthi di Yaman untuk melakukan serangan balasan terhadap Israel? Saya kira Houthi sudah melakukan serangan balasan kemarin sehari setelah serangan di Qatar. Tapi kalau Hizbullah masih sibuk dengan politik domestik, karena kan mereka
diancam untuk dilucuti, walaupun pemerintah juga ternyata nggak berani melaksanakan itu. Perintah dari Amerika maupun Israel untuk melucuti senjata Hizbullah. Jadi proksi-proksi baru Al-Houthiyun yang melakukan memberikan perlawanan sebagai terus melanjutkan solidaritas terhadap Gaza maupun bangsa Arab. Kan itu Yahya Sar'i kan bilang bahwa mereka tidak akan membiarkan juga Israel menyerang negara-negara Arab ataupun Muslim lainnya. Jadi sebagai bentuk solidaritas, sehari setelah itu mereka langsung menyerang Israel. Seperti itu. Kita ingin tahu juga dengan adanya serangan Israel ke Qatar, bagaimana kemudian negara-negara di dunia ini harus merespon karena ada kekhawatiran bahwa konflik ini bisa meluas ke kawasan Timur Tengah, Mas Faisal. Ini kan kemungkinan rencananya akan ada KTT Arab Islam lagi, gabungan KTT Liga Arab dengan OKI mungkin di Qatar atau di mana saya belum tahu. Nah, saya kira inilah waktu yang tepat untuk negara-negara Arab dan Muslim satu suara memberikan sanksi politik, ekonomi maupun militer. Politik itu negara yang sudah punya hubungan diplomatik ya harus mutusin hubungan diplomatik. Ya ekonomi ya apapun kerjasamanya bentuknya, perdagangan, terus masalah pertahanan itu harus segera menghentikan. Ya militer ya mereka harus melakukan embargo senjata. Ekonomi ya melakukan embargo minyak karena kita tahu Azerbaijan kan masih mengirim minyak lewat Turki. Jadi inilah saatnya untuk memberikan sanksi bukan sekedar kecaman, tapi benar langkah konkret yaitu yang dalam bentuk sanksi terhadap Israel. Mas Sofwan. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Faisal ya, bahwa karena Israel sudah terbukti tidak bisa dipegang ucapannya dalam penghormatan terhadap hukum internasional, ya satu-satunya cara untuk menghentikan kejahatannya bukan melalui kecaman-kecaman lagi, dia harus melalui sanksi yang jelas gitu ya. Dan kita melihat trennya sebenarnya sedang ke situ, dan bahkan yang mengkhawatirkan justru negara-negara Islam dan Arab ini justru lebih pengecut daripada negara-negara seperti di Eropa, seperti Spanyol ini sudah jelas mengatakan ya membatalkan kontrak. Dia membatalkan kontrak jutaan ada langkah konkret yang dilakukan gitu ya, nggak sekedar kecaman-kecaman saja. Betul, jadi harus lebih singkat saja konkret, Mas. Ya. Tidak ada cara lain. Memang harga bagi Israel untuk bisa meludahi hukum internasional itu harus dibuat mahal. Tanpa itu dia akan terus meludahi hukum internasional. Baik, kita nantikan langkah konkret sanksi yang mungkin bisa diberikan negara-negara lain untuk kemudian menghukum ya, kalau bahasanya menghukum Israel. Baik, terima kasih Mas Sofwan. Terima kasih juga Mas Faisal sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih. Dan pemirsa, diskusi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi program Dua Sisi akan hadir menemani Anda bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.